Oke Kak, hari ini semacam kopdar dadakan ya. Tapi kita besok kopdar lagi. Jadi penasehat saya kemarin ingatkan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk harus membuat konten ini di hari ini walaupun belum kopdar. Karena saya yakin di 3 hari ke depan banyak dari teman-teman yang akan berangkat mancing. Saya minum kopi dulu. Oke, kita lanjut ngobdar dadakan. Nah, di sini ada kalender dari Bang Danamon ya. Saya bukan sedang di endorse. Kebetulan saya dikasih kalender ini dan saya lihat ini tanggal 14, 15 dan 16 ini tanggal merah loh Maulid Nabi. Bang Danamon kasih saya kalender ini. Saya bilang, "Mbak, nggak ada kalender mancing aja, saya lebih butuh itu." "Oh Pak, kita bank Pak, bukan toko pancing. Jadi kalau kita toko pancing namanya bukan Danamon, tapi Dana Mancing." 9 bulan kalender ini ada di meja kerja saya. Saya baru tahu loh ini isinya kuliner Nusantara. Ini Sumatera Utara, ini Sumatera Selatan, kemudian Jawa Barat. Nah, berikutnya Jawa Timur, ini makanan saya nih. Ini Kalimantan Timur. Ini Nusa Tenggara Timur. Lalu habis. Oh, ini ada lagi papeda ini. Enak ini. Di tenggorokan lengket-lengket gitu. Kemudian Sulawesi Selatan. Lalu Bali. Ini Jawa Tengah. Yang ini Jakarta, makanan orang Betawi. Nah, ini yang mendunia, Sumatera Barat, rendangnya orang Padang. Sampai bahas kuliner. Oke, hari ini kita lanjut ya. Kita hari ini akan bahas fishing point yang paling penting di hari H. Kapan hari kopdar kan saya janjikan konten fishing point ini menyusul. Nah, fishing point itu gunanya apa sih? Nah, di sini saya tulis ya supaya jelas. Fishing point ini adalah aplikasi yang selalu saya gunakan tepat di hari H ketika saya ingin memancing. Kegunaan yang pertama, itu saya gunakan fishing point ini sebagai konfirmasi ya terhadap akurasinya aplikasi Windy. Oh ya, sebelum kita lanjut, konten ini saya buat di hari Kamis tanggal 12 September dan saya baru tayangkan ini di hari Jumat 13 September. Mengingat untuk mengerjakan konten ini saya perlu ronda hingga jam 12 malam, sehingga teman-teman bisa tiru nanti malam ya. Oke, kegunaan yang kedua adalah yang paling penting adalah tides untuk mendeteksi jam seret. Oke, kita langsung buka aplikasinya. Oke teman-teman, bisa tolong dibantu layarnya dimaksimis ya, karena sebentar lagi tampilannya miring daripada kepala kita tengeng itu miring terus. Oke, seperti yang saya tekankan sebelumnya, Windy adalah dasar dari segala dasar. Maka sebelum mengecek fishing point, kita perlu mengecek Windy terlebih dahulu. Nah, setelah saya gali-gali, kurang lebih saya ambil contoh di Sulawesi Tengah ini ya, sambil menyapa teman-teman yang berada di Sulawesi Tengah. Saya juga belum pernah mancing di sini, entah ini spotnya potensi atau tidak. Nah, kita geser ya, kita bisa play yang di kiri bawah itu. Nanti windinya jalan sendiri. Kalau di sini kita amati seharian di spot ini anginnya ada di kisaran 3 knot hingga sore hari 2 knot dan 4 knot. Lalu kita lihat wavesnya ya. Nah, wavesnya ada di 0,4 meter, sekitar 40 cm. Masih tergolong zona aman ya di 0,4 meter. Nah, saya ambil spot ini sebagai contoh karena kebetulan di spot saya anginnya keras. Makanya saya beralih ke Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir, rain and thunder. Nah, apakah ada curah hujan di sini? Kalau kita amati, kita play dari tengah malam, suasana masih cerah. Nah, ini adalah kisaran jam biasanya angler on board ya. Suasana masih terlihat cerah hingga akhirnya di siang hari ini mulai biru. Namun di spot ini baru kebagian biru yang daerah pinggirannya saja ya. Jadi sepertinya tidak hujan sih, hanya mendung-mendung saja. Namun ini prediksi windy di tanggal 12 September ya, yaitu hari Kamis. Kita sekarang beralih ke fishing point. Oke, ini kita buka aplikasi fishing point ya. Ini bisa ditemukan di App Store atau di Play Store. Tampilannya seperti ini, gambarnya treble hook. Kalau kita buka,
display awalnya seperti ini. Nah, setelah dibuka akan muncul negara kita Indonesia tercinta. Itu ada lokasi saya ya di Pulau Jawa Timur. Nah, ini kita klik yang premium. Akan muncul tampilan seperti ini. Dengan berbayar 179.000 per tahun atau 29.000 per bulan. Namun karena saya BPJS Kere Hore, saya tidak ikhlas. Lagian saya bukan pelaut yang harus ke laut tiap hari. Oke, kita geser ya di spot yang tadi sesuai Windy. Di daerah sini kira-kira ya, di bawah kepulauan. Lalu kita klik forecast. Setelah kita klik akan muncul tampilan kembali seperti ini, tapi dia seperti hitam putih gitu ya. Kita geser lagi ke spot tersebut. Nah, di sini bukan. Lalu di posisi jari tangan itu ya, teman-teman bisa pencet sampai keluar ikon lokasi seperti ini. Setelah keluar, teman-teman bisa pencet dan di kanan atas itu. Maka dia akan menganalisa spot tersebut. Analisa pertama yang keluar adalah waves. Nah, kurang lebih sama kan kayak Windy. Namun karena ini Kere Hore ya, teman-teman bisa lihat atas sendiri di bawah tulisan waves itu. Ini masih menunjukkan tanggal hari ini yaitu tanggal 12. Maka jiwa Kere Hore saya harus menunggu hingga pukul 00.00 supaya saya bisa mengais informasi dari aplikasi canggih ini. Oke lah, itu nanti saja. Toh sekarang juga masih pukul 10 malam. Kurang 2 jam lagi. Nah, selain waves itu di bawah ada banyak tampilan ya. Bisa kita klik satu-satu dari yang kiri dulu. Kalau fish activity ini bagi saya agak ambigu ya, karena saya sudah ngetrip berpuluh-puluh kali dan saya lihat. Namun karena memang hari ini posisinya sesuai kalender Jawa harus mati, dia ya very low fish activity. Poinnya dimunculkan 18%. Yang saya bilang ambigu itu karena kalau purnama dia very high activity. Itu bisa sampai 100% loh. Tapi nyatanya kita berangkat ya banyak songnya kalau purnama. Maka saya sarankan fish activity ini diabaikan saja. Oke, kita lanjut kedua, ini tides, pasang surut. Namun ini pasang surut hari ini ya tanggal 12. Kalau kita lihat besok dia masih belum kasih tahu itu. Dia bilang, "Kamu Kere Hore, kamu tunggu jam 12. Kalau kamu saya kasih tahu sekarang, maka berbayar saya akan tidak laku. Jadi mohon bersabar. Baris dulu di sana, tunggu jam 12. Ngopi-ngopi dulu, bayar sendiri. Ini pasti akibat ajaran Sikov nih. Memang brengsek tuh Sikov. Kasih tunjuk aplikasi ini dengan cara tidak berbayar." Oke, kurang lebih itu ya versi mengarang indah dari saya. Nah, selanjutnya kita bisa klik weather. Nah, di sini kan mendung nih. UV indeksnya low. Daerah sana mungkin mendung ya, tapi kembali lagi itu kan tanggal hari ini ya, masih di tanggal 12. Nanti saya kasih update di akhir ketika sudah jam 12 ya. Lalu kita bisa lihat juga solunar. Solunar kurang lebih berisi tentang bentuk bulan ya. Untuk solunar sih saya sudah nggak gitu merhatikan ya, karena kita sudah pernah bahas di awal tentang bentuk bulan di kalender hari baik untuk mancing itu. Kan kurang lebih bentuknya sama kayak di solunar ini. Oke, jadi di antara 5 menu tersebut biasanya yang saya gunakan sih cuma tides sama waves ya, untuk mengkonfirmasi kecocokannya dengan Windy. Nah, sekarang saatnya saya ngopi dan menunggu jam 12 malam. Bangun tidur nih, alarm bunyi. Sialan. Kopi nggak bisa meredam rasa kantuk saya. Oke, saya akan lanjut konten lagi. Mau bikin kopi dulu kopi saya udah habis. Beginilah derita Kere Hore, menunggu jam 12 malam. Oke, setelah jam 12 malam ini sudah berubah ya. Fish activity-nya tadi 18, sekarang 37%. Ada peningkatan. Tapi kembali lagi, ini ambigu sih. Jangan dipercaya 100% ya fish activity ini.
Kemudian yang paling penting ini tides-nya ya. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk mendeteksi jam seret. Di sini terlihat ya, titik puncak surutnya itu 12:03. Otomatis biasanya saya pasang alarm di jam saya itu jam 11 hingga sekitar jam 1 gitu. Kemudian kita beralih ke waves ya. Nah, di wavesnya ini bisa kita geser. Biasanya kita kan on boot subuh-subuh petang hari nih ya, jam 4 jam 5. Nah, di sana ketinggiannya 0,2 meter ya, 20 cm. Kalau kita geser terus, nah mulai naik terus hingga sore hari kita kembali pulang. Nah, sampai sore hari jam 4 gini kan biasanya kita pulang itu ketinggiannya sudah 0,4 meter. Oke, yang terakhir cuaca. Nah, cuacanya sih berawan ya, humidity-nya itu 80% kelembapannya. UV indeksnya low, jadi ya mendung-mendung gitu. So lunarnya, posisi bulannya pasti tiap hari ada pergeseran ya. Jadi bentuk bulannya mulai berubah. Kurang lebih itu sih. Oke, fishing point sudah kita update ya. Nah, kebiasaan saya sih terakhir menutupnya dengan mengkoreksi kembali di windy. Nah, kalau kita lihat karena ini tingkat akurasinya di hari H ya sudah 100%. Kondisi anginnya aman, kondisi gelombangnya juga aman. Maka bisa disimpulkan kalau spot ini potensi, kebetulan saya nggak pernah mancing di sini ya. Kalau spot ini potensi sepertinya tanggal 13 hari ini merupakan hari yang baik untuk mancing di spot ini. Barangkali ada teman-teman yang mancing di tanggal 14 bisa ulangi cara seperti tadi ya, nanti malam jam 12 malam. Oke, kurang lebih itu ya cara pakainya aplikasi Fishing Point. Saya rasa banyak dari antara teman-teman sudah menjadwalkan di 3 hari ke depan ini untuk mancing. Jadi kira-kira bisa dipantau nanti jam 12 malam. Besok kopdar saya akan tambahkan satu info. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi musim penghujan ya. Jadi ini, aduh, angin, aduh, bulan hantu ini hantunya nggak pulang-pulang ke negeri Cina. Jadi ketika menghadapi musim penghujan, nanti saya akan bahas di kopdar besok ya. Supaya hari ini kita berfokus saja pada fishing point. Oke, kurang lebih itu sih yang saya bahas hari ini. Semoga berguna ya, nanti malam jam 12 malam bisa sama-sama ronda. Oke, selalu pantau windy dan dikonfirmasi ulang oleh Fishing Point. Saya ucapkan terima kasih ya, bisa dibagikan di komunitas mancingnya. Semoga berguna. Saya ucapkan terima kasih, Kov. Mumpung libur panjang kita bisa gas mancing segas-gasnya. Salam akur persaudaraan angler Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kov.